Jadi gimana? Jadi kan ini wilayah perumahannya Pak ya. Ada 6 saluran nih, ada yang kuning ini. Ini saluran pertama, saluran kedua, saluran ketiga nih, saluran keempat, saluran kelima, saluran keenam. Itu buat nentuin luasnya yang hijau ini Pak nih. Udah bener belum Pak yang buat nentuin luas ini? Ini luas. Kalau untuk luas arealnya itu ya udah benar itu. Udah bener Pak. Ya. Ini luas. Berarti dibaginya per saluran apa per zona gitu Pak? Kalau untuk luas area itu kan untuk nggak perlu dibagi karena kan kita untuk luas area itu kan untuk mencari key rencana kan. Iya. Jadi nggak perlu dibagi zona. Kita ngambil titik itu untuk melihat sampel aja setitik di setiap salurannya. Iya Pak. Hmm. Berarti udah bener Pak ini tiap saluran gitu ya Pak Iya, ya? iya. Saluran 1, saluran 2, saluran 3. Nah, paling kamu tinggal bagiin zona itu kan nilai limpasan koefisien kan beda-beda tuh, area parkir beda, jenis C-nya, koefisien limpasannya. Pemukiman beda, taman tuh kan taman atau vegetasi terbuka itu kan beda tuh C-nya. Kamu bagi yang dibagikan itu doang, itu aja paling. Itu aja yang dibagi zonanya. Nanti kan didapat tuh luas area rata-rata. C koefisien C rata-ratanya. Mingka udah belum nih? Ya. Mana? Gini Pak nih Pak. Itu. Oh gini. Ya. Di lapangan juga gini, di lapangan. Salurannya tertutup sih Pak. Enggak, maksudnya saya kalau dilihat dari segi di lapangan itu hampir seperti ini enggak kondisi konturnya. Ini sama nih Nggak tahu. 121 hampir 1121 juga di ujung 123 ya. Di ujung 123 juga tuh di ujung. Beda 1 meter kan. Yang hulunya mana? Hulunya tuh kebanyakan mah di sini sih. Coba kita lihat yang lain. Hulunya di sini sih. Kebanyakan. Nah, kalau enggak paling gampangnya gini aja caranya. Kalian pakai elevasi dari HP, letakkan HP-nya di atas salurannya, di yang bagian hulu, letakin lagi HP di bagian hilir, lihat elevasinya berapa. Nanti elevasi itu dikurangin sama kedalaman si saluran. Iya, benar. Gitu aja. Kalau memang kan saya kemarin jelasin juga tuh kalau di sini kalian tuh agak sulit nih mencari elevasinya. Tapi kalau untuk mencari elevasi di paling paling hilir nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mencari elevasi salurannya, saran saya langsung ke lapangan aja. Jadi lihat ngambil dari apa namanya? Misalnya GPS HP nih taruh di atas saluran di hulu, letakkan di atas saluran yang di hilir. Nanti dilihat berapa elevasinya. Seharusnya setahu saya ya. Nah, kalau pemasangan saluran itu dia rata, kalau nggak rata itu dia yang mengikuti, kalau nggak ada ditambah, kalau dia misalnya si salurannya itu precast, saluran jadi, ya, berarti itu kan dia sistemnya itu sistem
apa namanya, saluran jadi itu kan berarti biasanya itu nggak ditambahin lagi tuh, nggak ditambahin lagi tuh maksudnya nggak ada coran tambahan lagi ke atas. Berarti itu aja tuh pasti dia ngikutin miring ke hilir nanti itu. Gitu. Berarti apa? Oke. Oh, salurnya emang tertutup semuanya. Yang mana? Yang tipe inlet anu itu ya? Oh, yang box itu ya. Oh, iya, kan kemarin kita udah bahas juga tuh kan inlet anu itu kan crab dia tipenya. Tapi bisa ngukurin dimensinya bisa diukur. Oke, nggak masalah. Nggak ada, kan trotoar langsung dia. Tapi, oh ya, ada lagi? Mau mastiin yang Excel. Ya, boleh, silakan. Sebentar, Hmm. sebentar Pak. Oke. Ini kan yang tadi, berarti Hmm. dicek pakai HP lagi kan yang ini Ya, untuk ininya. ya. Terus kan kalau yang ini itu kalau di yang PPT itu kan ada yang A1, A2, A3. Itu diikutin. Terus untuk yang C-nya itu berarti si C kali A aspal, terus habis itu perumahan sama tanah lapangan. Nah, saya mau nanya, kenapa kalau yang untuk TC itu dia cuma apa butuh yang dari bahu jalannya doang sih, Pak? Maksudnya yang dari jalannya doang? Oh, itu kan kita di sini itu kan TC itu kenapa dari bahu jalan? Kan kita harus mengetahui waktu drainase itu dari jalan. Jadi sampelnya itu mengetahui sampel untuk waktu dari jalan raya Mm-mm. ke air masuk ke drainase itu berapa? Hmm. Kalau tidak ada hambatan. Karena apa? Kalau di pemukiman dianggap dari dalam atap rumah itu nanti langsung langsung dialiri ke dalam saluran. Oh, Jadi tidak ada limpasan di permukaan lagi. oh, oke oke. Berarti Gitu. untuk yang aspal itu dari apa lebar tengahnya itu kan Pak, terus Iya, ke iya, drainase. Oke. iya. Terus untuk bentar kok nggak bisa geser. Nah, ini untuk yang mau mastiin aja sih. Ini kan Hmm, berarti ini kan dari yang Google Earth tadi. Itu hmm, didapatkan dalam feet, habis itu diubah ke meter. Habis itu hmm. ini berarti dikurang sama yang ini kan. Ini dikurang sama yang kedalaman kan, Pak? Ya, Terus habis itu untuk kemiringan baru dari ini nih. Betul kan? iya, betul. Udah. Terus yang debit saluran aktif. Itu dapat kemiringannya. Ini S-nya. ya Iya. udah dapat. Cuma karena kemarin yang terakhir kan titik 6 itu kan yang hulunya lebih kebalik ya, Oh, jadinya dia minus gitu. Terus saya balik aja dulu untuk sementara. oh ya udah. Udah, terus habis itu udah deh. Udah ini doang. Oh, ini ketinggian hulu berarti ketinggian hulu yang udah di ini kan Pak yang dikurang. Maksudnya yang ini pakainya. Iya, Oke, udah. Terus ini buat pengecekan pakai yang 10 tahun. iya. Oke, udah. Saya DP rencananya berapa dapatnya? debit rencananya itu 0,9999. 0,0. Kok kecil banget? Iya, saya saluran persegi. I-nya I-nya, berapa? oh itu kemiringan S-nya. Enggak, I intensitas hujan. Intensitas hujan. Oh, CIA.
Ya, intensitas hujannya berapa? Dari sini berarti. Bentar deh. Berarti 10 C-nya untuk tiap titiknya segini. 46. Ya. 6, 23, 23, 25, 25. Itu menggunakan per TC kan ya? Iya. TC kamu dapat berapa? 1,22. Oh, ini belum benar. Oh, yaudah Saya coba lagi. kebalik. Saya tadinya ngitung si koefisien pengaliran rata-ratanya baru aspal. Saya kira yang ini nggak masuk. Ya, perumahannya emang nggak masuk. Berarti saya cuma ada T aspal doang kan ya, Pak? Nggak ada Iya. ini. Oke. Udah sih, Pak, baru itu. Nanti saya Coba ubah. berarti dia cek lagi ya berarti ya debit rencananya ya. Oke. Sudah, Pak, dari saya. Dari kelompok saya Oke. sudah dulu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ada lanjutannya? Selanjutnya? Saya, Pak. Ya, boleh Tresna. Saya Kamu sama siapa aja Tresna? Saya sama Badri, Pak. Kamu mau nanyain apa nih? Ini saya mau nanya, debit rencana saya kok bisa lebih kecil ya? Anu ya, anak HI juga banyak yang beberapa anak HI ada juga yang gitu. Ini, saya debit rencananya per kala ulangnya 0,0 semua, Pak. Kecil banget. Sedangkan kalau yang debit hitungan yang sesuai sama yang di lapangan itu 0,169. Itu kan debit berdasarkan penampang saluran kan? Iya. Tapi di sana banjir kan? Di mana? Sering tergenang nggak airnya di luar saluran? Itu kalau misalkan Kita yang itu kan panjang aspal. Ini T2 ini kalau kita mau ngukur aliran di dalam waktu aliran di dalam saluran, berarti T2 nggak pakai. T2 nggak usah dipakai. Enggak. Berarti kita nilai TC-nya 5, 4 itu, yang 5 itu. Oh, yang pakai yang ini. Iya. Nah, masuk lagi ke debitnya. Bentar. Berarti ini saya mau aja. Nah, oke. Nah, langsung 5 di persamaan mononom B-nya tuh ya. Itu langsung 5 aja. Coba lihat, klikin yang 10 tahun kamu. Ini udah ngopi, udah ngeling. Oh, udah. Nah, itu 18 itu IMO. Itu kok 24 kok ngecil. Ini yang 1 tahun, Pak. Yang 10 tahun kok 106. Kok 106 I-nya tadi? Oh, belum salah. Ini ada perhitungan yang di sebelah sini, Pak. Nah, itu dapat dari mana 106? Kok bisa 106? Tadi kan I-nya udah dapat 18. Itu tadi yang masih make apa sih namanya? Masih make rumus yang mononobe. Nah, ini kan kalau misalkan nilai TC-nya pakai rumus yang buat debit rencana, Pak. Oh enggak, TC-nya tetap masih pakai yang tadi TC-nya. Pakai yang ini, yang 5 menit, Iya, Pak. iya. Kamu dapat TC yang itu dari mana tadi? Ini rumusnya beda. Nah, bukan enggak ini. TC itu yang tadi. Oh, pakai nilai yang tadi. Iya. Sebentar, saya ganti dulu. Di sini aja ganti, di sini aja ganti. Yang di sini. Jangan dulu, jangan dirubah. Itu yang dirubah. Ini yang aja ini ganti. Iya. Oh. Mau belum dikunci, kamu belum kunci. TC itu kalau gunain persamaan yang tadi tuh kalau nggak salah emang jam nih, lupa saya. Oh, jam memang. Nah. Ntar saya copy dulu, Pak. Nah, ntar. I-nya itu kok
Key-nya coba buka persamaan key-nya dulu. Yang mana, Pak? Persamaan key-nya. Iya, persamaan key-nya. Kok CI kamu kecil banget ya? Ini soalnya apa sih namanya? Pakai yang dikonversi. Diubah Luasannya kilometer persegi. persegi ya? Iya, Pak. Luasan kalian kok kecil-kecil semua ya? Iya, cuman 1.300 meter persegi. Kilometer persegi. Soalnya kan kita kemarin makanya setengah perumahan ya, Bet ya? Iya, setengah perumahan. Ya, ini kalau yang untuk zona pertama, ini zona kedua. Cuman luasan lagi. Wah. Luasan sama panjang saluran juga dari kedua zona yang kita ambil juga nggak beda jauh sih, Pak. Untuk salurnya cuma beda 1 meter, sedangkan kalau yang luasannya beda dikit. Ini emang anunya apa namanya? Ini nih di luas area ini ada kemungkinan nih. Yang ini, Pak. Iya. Bentar. Coba buka yang contoh yang kalian tunjuk ke yang yang kemarin itu, contoh jurnal yang saya bilang ke Zakia itu kamu punya nggak? Ada, Pak. Sebentar saya. Gimana ya salahnya? Soalnya kemarin tuh saya udah bimbing sama ini sama kasusnya kamu seperti rombongannya anak HI yang rombongan Sadrina. Gini juga nih, tapi yang rombongan Mevil enggak. Kok mereka bisa dapat? Padahal luasan mereka lebih kecil juga. Lebih kecil dari kalian malah kayaknya. Yang berapa Pak luasan mereka, Pak? Mereka dapat debitnya malahan 10-an, di atas 5. Sebentar saya buka dulu, Pak. Rencananya di atas 5. Kok kalian dapatnya 0,0? 0,0. Makanya saya kemarin 0,0 tuh nggak mungkin. Kalau nggak ada juga coba diatur waktu deh, ajak rombongan anak HI juga. Kalau mau anak KJ kalau mau ikut boleh juga. Coba lihat ke bawah. Sebentar, Pak. Mama Siano ya. Kita bedah gimana salahnya, gimana kelirunya. Di mana Pak perhitungannya, di bawah ya? Paling bawah. Saya juga udah ngitung nih punya dia nih, bener kok. Hasilnya udah bener. Saya juga tabelnya untuk ngikutin yang dia pakai yang ini luasannya yang diubah. Nah, ini kilometer. Kan kilometer persegi tuh, dia dapatnya 0,31. Dia kan nggak terus juga. 1 kilometer persegi itu dia luasannya lebih luas ya daripada kalian. Tapi di sini dia nilai tabel yang di sini waktu konsentrasi buat debit rencana tapi 0 ya, emang 0 ya. Iya. Berarti ada kemungkinan kalau emang yang benar yang tadi TC kamu, berarti masa kecil banget sih? Apa kilometernya yang salah? Tapi dia di sini dapat 10, Pak. Makanya ini ada apa luasan areanya ya? Masalahnya saya lihat ulasan area kalian tuh 0,00. Berarti balik lagi ke Excel kamu. Sebentar. Luasan kalian tuh 0,00. Seluas itu nggak mungkin 0,00 juga kan? Soalnya 1.000 Pak, mungkin kalau yang di jurnal tadi dia luasannya 0,3 kan?
Iya. Iya. Luasannya 0,4. Atau memang TC-nya benar yang tadi? Coba balik lagi. Jangan dirubah dulu semuanya. Bentar. Ini Pak. Nah, 0,8 nih segini. Kayaknya memang pengaruh di ininya Pak, di luas. Iya, kilometer luas areanya. Coba lihat, buka Earth Pro-mu, berapa luas areanya? Google Earth Pro. Iya. Badri tolong share screen buat. Soalnya data luasan kemarin. Bang Badri ya? Iya. Iya. Ini ada takutnya. No. Tadi saya kemarin tuh saya ngelihatnya yang ini Pak, yang perimeter yang meter sebelum yang square. Makanya saya perimeter itu bukan luas area. Itu panjang keliling perimeter itu. Jadi berapa Bat tadi Bat? Yang udah jadiin kilometer Bat? Yang area itu aja, yang area itu boleh kalian ambil sebagai kilometer aja, atau yang kalau yang perimeter itu panjang keliling. Iya, kemarin saya salah ngambil Pak. Gak apa-apa. 136. Hanya kan perlu kita diskusi itu untuk mengecek kan ada kelirunya di mana. Saya juga sering salah. Yang zona kedua? Zona kedua 0,1 berapa itu, Bat? 136. 36 tadi yang pertama, Pak. Oke, keduanya 0,134. Oh, yang ngikutin di atas ya perimeter. Sama nggak perimeter atas itu? Perimeternya kan meter, Pak. Apa kilo? 0,134. Ya. Itu area luas area itu kilometer persegi itu. Jadi lebih besar Pak debitnya Pak. Nah, ini udah berapa? Coba. Bentar ya. Lebih berat ini Pak. Ini dia hasilnya. Berapa? Nah, baru masuk akal ini. 2 cuma area kalian ya? Iya Pak, 2 doang. Coba lihat. Yang hitungan sebelahnya tadi berapa? Ini. TC yang tadi aja kan Pak yang awal. Iya, C-nya tetap. 0,8. Nah, ini baru masuk akal. Nah, udah. Berarti kita pakai acuan yang 10 tahun kan Pak? Iya, acuan 10 tahun. Oke ya. Kamu berarti I kamu berapa kan? 106 ya I kamu ya? Iya. Oh, cuman luas area kamu kan lebih kecil daripada yang contoh kamu itu kan? Iya. Kalau contoh kamu itu luas areanya berapa totalnya? Ini pakainya luas area total kan ya? Yang key-nya? Key-nya? Iya. Iya. Yang total. Ini nih. Yang yang luasan dikali dengan koefisien. Oh iya. Oke. Udah itu aja. Ada lagi? Makanya saya bingung. Kok kalian rata-rata ternyata kayak saya bingung kan. Yang anak HI itu juga sama. Oh, berarti kemungkinan mereka juga sama tuh di situ juga tuh. Takutnya. Bukan. Kalau perimeter tuh keliling kalau nggak salah. Saya mau konsultasi Word-nya Pak. Boleh. Nah, oh ya, kalau enggak saya ingetin lagi ya daripada kalau takutnya kan kalau di pendahuluan itu di hasil pembahasan kalian itu kan kalau nggak mau pakai hasil perhitungan itu kalian harus ngasih tahu bikin sumbernya kalian sumber perhitungan itu dari mana.
Ya, saya Boleh udah tidak, tahu. iya, tidak boleh tidak mencantumkan, tapi harus dikasih tahu sumber perhitungannya itu dari mana. Contohnya yang ini nih, bawah. Yang ini. Nah, ini di bawahnya kasih sumber perhitungan hasil analisis perhitungan tahun 2025 gitu. Kan perhitungan kalian sendiri kan. Ya. Mau ngecek yang mana nih dulu? Semuanya sih Pak. Untuk Oke, silakan. Siap bikin di bab pendahuluan itu poinnya sampai 1.3 aja Pak. Iya. Kalau mau bikin anunya boleh juga. Apa namanya? Mau bikin apa namanya istilah itu ya? Nanti ya saya. Tapi yang jelas itu harus ada rumusan masalah, tujuan, satu lagi apa ya? Tapi paling utama itu aja sih. Kalau latar belakang itu piramida terbalik ya? Apanya Pak? Piramida terbalik. Berarti maksud saya tuh latar belakang piramida terbalik. Berarti kalian bikin latar belakang masalahnya dulu, masalah besarnya. Nanti kalian kerucutkan di tengah-tengahnya berarti apa namanya? Permasalahan di situ apa. Jadi kalian permasalahan di situ tuh maksudnya permasalahan di tempat kalian itu loh. Jadi misalnya awalnya karena pertumbuhan penduduk maka sering terjadi apa-apa perubahan iklim apa cuaca tidak menentu maka sering terjadi bencana banjir atau terjadi genangan air. Nah, salah satunya terjadi genangan air di drainase atau daerah pemukiman gini. Biasanya kendala genangan air ini terjadi karena kurang baiknya sistem drainase atau kecilnya. Jadi kayak penyebab akibatnya itu gitu loh, penyebab akibatnya. Jadi kan drainasenya mungkin terlalu kecil ukurannya, apa perawatannya. Nah, jadi baru kalian nah setelah itu kan tahu nih tadi sorry ya suara anak saya kalau terdengaran ya. Apa-apa. Nah jadi kan tadi tuh dari awal masalah perubahan iklim ya. Jadi perubahan iklim tidak menentu sering terjadi hujan deras, maka sering terjadi genangan banjir. Jadi terjadi banjir atau genangan di daerah pemukiman. Nah, penyebabnya itu kenapa? Kan tadi penyebabnya kenapa? Karena mungkin drainasenya ya salah satu penyebabnya mungkin sistem drainase yang kurang berfungsi dengan baik atau dimensinya terlalu kecil. Nah, setelah itu kan penyebab akibatnya sudah tuh. Ya. Nah, oleh karena itu kita melakukan analisisnya. Melakukan analisis dengan apa? Dengan mengevaluasi sistem drainase. Nah, mengevaluasi sistem drainasenya dengan apa? Nanti metodenya apa kalian gunakan? Metode yang kalian gunakan itulah. Metode akhirnya apa? Menganalisa apa istilah itu? Mencoba merekomendasikan analisa dengan sistem metode debit rancangan atau debit metode rasional. Metodenya metode rasional ya. Ya Pak. Tuh. Berarti nggak jauh beda kayak abstrak gitu ya Pak? Iya. Tapi kan kalau abstrak itu kan poin-poin intinya iya, kan. Poin inti. Nggak ada cerita. Nah kalau ini kan kalian di latar belakang. Kalau di latar belakang itu kan ada kalau di latar belakang itu kan landasan teorinya kalian bilang itu apa? Kayak perubahan iklim itu kan tersering terjadinya perubahan iklim. Nah, kalian cantumkan landasan kalian bilang perubahan iklim itu kenapa? Mungkin dari citasi penelitian yang sudah ada gitu kan. Gitu. Terus ke bab 2. Bab 2 itu membahas kalau bab 2 itu tinjauan pustaka itu bebas kalian. Teorinya aja boleh, masuk persamaannya aja boleh. Itu serah kalian lah. Saya nggak terlalu sih. Yang jelas teorinya itu tentang metode-metode yang kalian gunakan. Teoritis aja, nggak persamaannya nggak dimasukin juga nggak apa-apa. Nah, paling nanti yang konsennya di bab 3-nya. Kayak tabel-tabel tuh, itu bab 3 di teori itu masukinnya. Jangan di metode.
Di metode itu persamaan aja ini masukin. Lokasi, persamaan, diagram alir yang kalian masukin bab 3 itu. Sebentar, kita masuk bab 3. Ini Nah, lokasi ini studi. lokasi, oke, boleh. Ini lokasi kan, lokasi. Waduh, udah keren kalian ya lokasinya ya. Tahapan analisis. Ini terakhir nih tahapan analisis diagram alir ini namanya. Oh, Diagram alir ini terakhir. Di bab 3 tapi bagian terakhir, Pak. Iya. Kan diagram alir. Nah, ini lokasi benar. Ini dua begini nggak apa-apa, Pak? Gak apa-apa. Diagram alir, baru masuk bawahnya. Nah, analisa hidrologi. Analisa hidrologi, teorinya dikit aja. Oh, dikit aja. Iya, kan kita udah masuk ke metodenya. Nah, baru nanti kamu masukin di metode penelitian ini, metode yang kamu gunakan aja kamu gunakan. Jadi persamaan-persamaan yang kamu gunakan. Yang persamaan yang tidak kamu gunakan, jangan dicantumkan. Oh, ini sejauh ini sesuai sama yang di Excel lagi sih, Pak. Nah, yang ini itu di hasil pembahasan. Oh, ini di bab 4. Bukan, di bab 4 hasil pembahasan. Berarti yang di bab 3 hanya Persamaan saja. persamaan yang digunakan sama ya, persamaan yang kamu gunakan di hasil metode penelitian kamu apa. Oh, ngerti. Kalau tabel-tabel standar itu kamu, kalau saran saya kamu usahakan masuknya di tinjauan pustaka aja. Standar kayak standar koefisien limpasan, standar apa lagi? Perbandingan ya. Kelayakan yang digunakan yang di mana. Nanti kamu ngerujuknya ke sana nanti. Berdasarkan tabel, nanti kan di hasil pembahasan tuh berdasarkan tabel berapa gitu kan, didapatlah hasil koefisiennya segini berdasarkan tata guna lahan yang ada di. Nah, makanya nanti di bab hasil pembahasan tuh sebelum masuk ke bahas masuk ke debit rencana, masukin dulu luasan kalian, luas areanya. Nah, iya. Tata guna lahan lah, bab sub bab tata guna lahan. Tapi kalau untuk data-data kayak parameter saluran drainase itu dimasukinnya ke bab 4 atau di bab 4. Parameter-parameter itu bab 4 juga. Kan hasil kamu, hasil survei kan? Iya, yang sepertinya. Iya, bab 4. Berarti tadi di sini aja nggak apa-apa, Pak? Iya, nggak apa-apa. Ntar balik ke bab 3. Berarti kalau untuk hasil tabel perhitungan curah hujan maksimum ini ditaruhnya di hasil ke bab 4, Pak? Iya, bab 4. Kalian kan masuknya kan nanti baru tuh masuk di bab 4 itu kan masuk kalau mungkin yang masih kan tolong diperbaiki ya yang saya bilang kemarin. Nah, jadi di bab 4 itu kayak nanti kalian masuk awal tuh analisa hidrologinya apa pertama analisa curah hujan rata-rata. Setelah itu baru analisa frekuensi C-square ya. Berarti baru habis itu uji kecocokan, uji kecocokan ya. Setelah itu baru tuh runtutannya sama. Kenapa, Pak? Runtutannya sama. Oh iya. Nah, yang kayak gini-gini nih bab 3. Yang ini di bab yang tabel seperti ini saran saya di bab 2 aja. Untuk tabel yang ini nih nilai CS. Ya, ini kan bab standar kan? Iya. Ya, ini bab 2 aja. Nanti kamu di hasil bab 4 itu berdasarkan tabel 3 ini gitu. Oke, Pak. Nah, kalau persamaan nggak apa-apa. Hitung-hitungan ini bab 4 nih. Oh, ini bab 4, Pak. Iya kan hitungan kamu ini kan? Hitungan analisa frekuensi bukan? Log iya, nilai buat nentuin nilai CS. Oh, iya. Ulang. Pokoknya hitungan analisa frekuensi, curah hujan rata-rata ya, uji kecocokan ya. Itu semuanya di bab 4. Oke, Pak, siap. Ini bab 4 saya kok banyak banget ya. Nanti deh.
Ini berarti perhitungannya semuanya di bab 4 ya, Pak? Iya. Ditandain aja dulu. Udah diganti. Nah, apalagi? Kemana lagi? Ini analisa hidrolik. Nah, ini nanti di bagian sebelum kan kamu dapat ki rencana. Nah, setelah ki rencana baru kamu masukin hasil analisis hidrolika penampang saluran di existing. Itu bab 4 juga. Setelah debit rencana. Ini analisa hidrolik penampang drainase saluran drainase ini kan di lapangan nih, berdasar existing di lapangan kan? Ya. Nah, ini di setelah debit rencana. Masuknya ke bab 4. Iya. Sama data-data yang ini juga tadi kan udah ditabelin. Iya, itu bab 4 juga. Persama, pokoknya bab 3 itu persamaan aja. Siap. Nah, ini masuk ke bab 4. Nah, hasil analisis hidrologi. Nah, saran saya jangan pakai teoritis lagi. Jadi masukin hitungan-hitungan tadi tuh ke sini. Oke, siap. Berarti ini nanti masuknya ke bab. Nah, kalau ini kan kayak teori-teori nih. Teori-teori ini bab 3 aja. Bab 2 tinjauan pustaka kan. Nah, ini nggak apa-apa di sini. Pertama itu kan nanti di bab 4 itu pertama itu kan data curah hujan kamu. Iya, yang tadi di bab 3 yang tadi. Iya, yang ini kan juga nih kan. Ini yang maksimum. Nah, yang ini kan yang maksimum ini untuk perhitungannya kan. Oh iya, data curah hujan rata-rata berarti setelah itu kan ini. Iya. Kalau sudah ini kan analisa frekuensi nanti kan. Ya, ini yang hasil uji kecocokan. Nah, ya, ini udah benar di sini. Ini. Terus. Ini masa ganda. Terus nanti dibikin ya di bawah tabel itu hasil sumber, hasil perhitungan ya. Hasil analisis perhitungan. Masukin tahunnya dalam kurung tahun. Terus bawah terus. Ini udah oke, nggak masalah. Terus ini hasil semuanya. nah, udah Excel semuanya. Ya, terus nggak masalah. Terus nih kita tuh pakai yang SPSS kemarin yang untuk semir. Iya, itu untuk melihatkan kecocokannya kan, berarti nggak terlalu jauh kan dari anunya. Iya. Nah, terus ini hasil analisis pelampang belum ya? Ini di bawah. Oh ya udah. Oh ya, ini dimasukin lagi. Di bab 2 nggak usah dimasukin. Oh, di bab 3 yang tadi nggak usah ya? Nggak usah. Ini kan udah. Ini per titik kan, 6 titik jatuhnya kan ya? Ya. Oh ya udah. Ya gini. Nah, masukin data ke sini, baru masukin hitungannya tuh luas penampangnya. Di bab 3 tuh jangan dimasukin. Bab 3 itu persamaan perhitungan analisis hidroliknya aja. Oh, berarti kalau rumus perhitungan yang kayak luasan, terus kecepatan, jari keliling itu di bab 3 juga dimasukin. Iya. Tapi hasilnya di sini. Iya, benar. Pokoknya intinya dicatat, catatannya intinya kalian catat aja metode penelitian bab 3 itu ya, metode penelitian di bab 3 itu lokasi, persamaan yang kalian gunakan untuk perhitungan di bab 4 ya, sama diagram alir yang tadi. Oke, siap. Gitu. Terus ini berarti ke bab 2, Pak.
Nanti kamu di sini tinggal bikin narasi aja berdasarkan tabel berapa didapatlah nilai Manning sekian dengan menggunakan saluran model model beton ya, beton itu. Terus ini. Nah, ini nanti bab 4 aja yang kamu gunakan ini, bab 4 aja. Ini juga di bab 2 ya, Pak? Ya, bab 2. Terus. Ini kalau yang data yang... Nah, perhitungan luas area ini. Iya. Oh iya, kamu ngikutin yang sama beda ya sama Azman ya? Apanya, Pak? Bab subbabnya. Ini yang saya tambahin, ada yang saya... Oh ya udah, nanti yang lainnya ngikutin ini ya. Nah, di sini kan masukin luas area, nanti peta luas area. Oke, luas area panjang. Ini kan data-data yang apa namanya? Berarti data yang Excel tadi, yang ini diperbaiki ya, ngikutin Excel ya berarti ya. Oh, ini saya ngambil dari Excel, cuman saya rapihin aja. Ini ada data yang ini kan, tapi kan luasan areanya tadi dirubah kan? Oh iya, kalau ini kan luasan per ini, Pak. Per apa namanya? Per zona. Ya, yang... Udah. Oke, nggak apa-apa. Tapi kan kamu ngambil parameter apa area tadi nih? Kalau yang ini tuh luasan daerah pengaliran apa per masing-masing daerah pengaliran, taman, perkerasan. Iya. Maksud saya ini luasnya kamu kan tadi ada 2 tuh di Google Earth Pro, parameter sama area. Kamu nggak makainya yang area apa parameter? Tadi kan kamu karena di Excel kamu katanya pakai parameter. Ya. Nah, yang di sini pakai parameter apa area? Pakai yang parameter karena kan ini masih pakai yang panjang, Pak. Terus iya. Kalau luas ini, daerah pengairan ini udah jangan pakai parameter. Ini kan hasil perhitungan dari lebar. Oh, ya udah. Sama panjang saluran. Oh, ya udah. Ini taruh di sini nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Tapi ini dipakai nggak untuk hitungan? Dipakai buat nentuin nilai koefisien limpasannya. Yang tadi di Excel itu, Pak. Oh ya udah. Tapi kan udah dirubah bukan? Apanya yang dirubah? Kalau yang nilai koefisiennya masih sama, cuman yang dirubah itu kan apa sih namanya? Luasan keseluruhan zonanya, Pak. Oh ya. Kalau yang ini luasan daerah masing-masing daerah pengalirannya, yang taman, perkerasan, yang bahu jalan, yang di PPT Bapak itu. Baru nyambung gak ya? Yang buat nentuin nilai C-nya koefisien. Ya. Nah, itu. Berarti yang ini. Yang ini. Coba balik lagi kamu ke Excel-nya. Bener, Pak. Ngerti saya. Ada nggak? Belum muncul. Masih. Nah, ini balik ke kiri. Ya, yang bukan, yang DB rencana masih. Masuk aja, digeser ke kiri nih nggak kelihatan. Nah, full. Ini berarti ini kan saluran 1 sama saluran 2. Seharusnya luasan area ini itu berdasarkan C-nya kan beda-beda tuh. C taman beda, C pemukiman beda. Bukannya dijadiin satu, Pak? Iya, dijadiin satu. C-nya yang ini nih. Oh. Ini udah saya hitung buat nentuin nilai C keseluruhan. Oh, udah kamu masukin di sini toh. Iya, jadi saya nilai C-nya coba lihat di sini yang ini. Nah, pantesan. Ini. Harusnya C-nya di bawah, saya salah.
C nih, itu balik lagi debit rencanamu. Nah, ini ya, kalau udah dikaliin sama luasan area, jangan dikali lagi di sini. Yang mana Pak? Yang ini. A kali C-nya itu. Yang ini Pak. Iya, kan karena C kamu itu sudah dikalikan C kali A kan? Oh iya yang ini. Nah, iya. Baru nyambung, baru dapat saya. Nih, balik lagi. Nah, kan kamu di sini kan udah dikaliin. Ya udah yang ini nggak dipakai. Berarti ini nggak ada nilai A kali C-nya Pak. Enggak ada, karena kamu udah kan udah dapat. Jadi kamu ini kan udah rata-rata. Beruntung nanti yang debit yang di sini berarti bukan pakai jumlah hasil dari Enggak. saluran Enggak, berarti kalau kamu berarti ini saran saya makanya satu-satu berarti nih. Oh, berarti apa sih namanya debit rencananya ada 2 saluran, Pak? Ya. Atau emang kalau kamu mau dijumlahin aja CI-nya. Yang 2 ini kamu jumlahin, ya kamu untuk nilai Q-nya kamu nggak pakai ini. Jadi nanti 0, sekian dikali C dikali I. Dapatlah Q-nya. Coba C-nya. Karena itu pantesan kalau saya ada baru nyambung saya. Berarti ini 0,27 ya dikali C sum dari C ini. Kan kita mau jadiin Q-nya kan 1 doang kan? Ya. Mungkin ada 2 Q dikali sama I-nya. I-nya 1 aja ya. Tuh kamu kok I-nya 2? Iya kan salurannya ada 2, Pak. Enggak, I-nya 1 aja. 1 jenis I. Tapi emang ada catatannya di sini pakai nilai I yang dipakai TC yang paling lama. Jadi pakai satu nilai TC. Yang mana? Lihat. Yang ini. Jadi pakai nilai TC-nya pakai nilai I yang 0,3729. Itu dapat dari mana sumbernya? Dari Bapak, dari PDF Bapak ada catatannya. Yang jurnal Bapak kirim itu yang dari Jakia. Oh iya. Ayo coba lihat. Saya lupa. Ini nilai IT dipakai waktu konsentrasinya TC. Oh iya. Balik lagi. Nah, gini. Berarti pakai nilai I-nya tetap ya. Iya. Ini hasilnya malah makin besar, Pak. Iya. Memang. Mana? Berapa? 11. Udah, itu. Ntar kalau yang ini belum saya. Nah. Itu benernya. Makanya kamu baru untung kamu tunjukin yang tadi ya. Kalau nggak tuh nggak nyambung saya. Berarti ini nilai C-nya di sum aja, Pak? Iya, di sum aja. Atau kamu mau totalin dulu di bawah, boleh. Nggak usah, nggak apa-apa. Gede banget, Pak. Malah gede banget, Pak. Ya, karena kan intensitas hujannya. Tapi kan itu hanya terjadi sekali-sekali doang kan? Nggak terus. 49, Pak. Iya, dalam 10 tahun kan? Iya. Nah, udah, nggak apa-apa. Wajar lah kan 1 tahunnya aja 11. Coba lihat yang sebelumnya, 1 tahun itu berapa I-nya? Yang mana? Yang belum di ini? Ya contoh kamu itu. Intensitas hujannya berapa? Dilihat dari intensitas hujannya. Yang kamu itu contoh kamu berapa intensitasnya? Kecil kan? Ini berapa nih? Nah, ya kecil. Iya, wajar. Karena lihat curah hujannya, lihat nilai X-nya. Dan contoh. Kita membandingin dari sini aja. Lihat contohnya di jurnal ini, lihat X-nya 39. Atas. Lihat intensitasnya. Intensitas 10 tahunnya di berapa? Yang 1 jam. Kecil kan? Iya kecil, cuma 16, 17. Makanya dalam 2 tahun. Nah, kamu aja yang 1 tahun, 2 tahun, 1 atau 2 tahunnya aja udah berapa intensitasnya? 24. Itu 24 tadi tuh yang di kamu. Bentar.
Ini nih, Nah Pak. itu 24. Mereka berapa? 29. Mereka kamu dia aja 2 tahun berapa? Wajar lah. Kan dilihat dari intensitasnya. Intensitas hujannya 1 meter kubik, 1 milimeter per jam kan? Iya. Nah, iya wajar. Copy aja yang atas, rumus atas. Iya. Nah. Malah makin kecil. Iya benar. Bentar, kayaknya ada yang salah. Oh. Nah, 27. Oh, enggak beda anunya ya? Nah, itu pakai yang mana tuh? Nah, iya. Salah. Oke, berarti kita harus melakukan redesign. Nah, masuk akal kan? Wajar kan banjir kan? Iya, Pak, emang naik, Pak. Wajar. Nah, sekarang kan dari hitungan ini kita lihat dengan kondisi di lapangan. Kalian pernah motoinnya nggak? Ada fotonya. Nah, lihat tuh kan tergenang tuh. Berapa lama tuh tergenang? Bisa 1 jam kan ya? Kemarin nunggu sampai berapa ya, Bet ya? Lumayan. Hampir sejam ya. Iya, benar. Hampir sejam kan? Ya udah wajar. Ini kan 1 jam nih segini debitnya. 1 jam hilang kan tuh. Oh, ngerti. Berarti ini cuman debit segini cuman dalam waktu 1 jam doang, Pak. Iya. Bukan yang selamanya. Kan hujan kan dia berdasarkan ini debit ini itu kan berdasarkan ketika hujan terjadi. Gitu. Ketika hujan terjadi, inilah debitnya. Kan drainase itu kan sebenarnya bukan untuk tampungan air domestik, untuk tampungan air hujan. Oke. Nah, lihat lagi. Saya kalau udah sebenarnya saya tuh kalau ngarahin, kalau kalian udah jalan tuh enak saya ngarahin. Tahu yang kelirunya di mana. Oke, terus nah persamaan ini nanti di bab anu aja ya, di sini nggak usah masuk. Pokoknya di bab 4 jangan dimasukkan lagi persamaan. Catatan buat yang lain juga. Nanti subbab-subbabnya yang sudah kamu sesuaiin dikasih tahu temennya ya, Resna ya. Ya, Pak. Biar sama. Ini berarti Iya ini. Nanti kamu tinggal di bab 4 ini tinggal berdasarkan persamaan berapa. Makanya nanti persamaan bikin kalau bisa di apa namanya? Bikin tuh titik persamaan 1, titik persamaan 2 gitu. Berarti di bab 3 juga banyak subbabnya juga ya, Pak. Buat naruh rumus. Iya. Jadiin sumber di. Tapi persamaan yang kamu gunakan aja ya, persamaan yang nggak kamu gunakan. Kan kalau misalnya misalnya untuk metode rasional, untuk metode hitung debit banjir itu kan banyak tuh. Metode rasional, metode apa-apa gitu kan. Kalau saya lihat ada, kalau nggak salah saya baca-baca di bukuan tuh ada sebenarnya untuk menghitung debit itu ada 4 jenis metode. Cuman emang yang paling umum digunakan tuh metode rasional. Nah, kalau itu, kalau mau kamu masuk 4 metode itu, kalau kamu mau masukin di bab 2 boleh. Tapi di bab 3-nya kamu masukin metode yang kamu gunakan aja. Gitu. Lanjut lagi apa? Mana lagi? Ini udah tadi, udah. Tapi kalau untuk kalau perhitungan yang ini, yang hasilnya di bab 4. Iya, di bab 4 itu. Nih kan. Kalau keterangan ini bab 2 nih, bab 2 atau bab 3 nih, boleh nih keterangan dengan keterangan ini. Ini ya, yang ini. Iya. Nah, kayak persamaan ini. Nanti baru subbabnya udah benar, perhitungan koefisien aliran. Nah, di bawahnya perhitungan koefisien aliran berdasarkan persamaan ini. Iya. Persamaan apa gitu kan? Ya. Kalau kamu ada nulis persamaan di atas di bab 3-nya
persamaan titik satu gitu kan. Berdasarkan persamaan satu gitu kan. Dapatlah metode didapat nilai C-nya itu segini. Tulislah yang seperti di bawah ini. Oke, siap. Jadi narasinya itu sedikit aja. Nah, setelah narasi itu baru dihitung. Nah, berdasarkan di atas persamaan di atas didapat hasil koefisien limpasan sekian. Gitu. Nah, ini juga nih sama nih. Terus sama. Berarti langsung masuk ke sini aja nih. Iya. Terus ini sama nih. Bentar, Pak. Saya tandain dulu. Kalau tandain dulu ya boleh. Tapi babnya itu udah benar, subbabnya itu udah benar. Cuman narasinya ini yang kamu masukin di bab 3 atau bab 4. Bab 3 lagi, bab 4 lagi, bab 3 atau bab 2. Ini udah benar, oke, nggak masalah. Ini sama nih. Nih kayak ini aja nih, maka ya, nilai maka didapat ya, nilai waktu konsentrasi ini aja nih. Ini ya, Pak. Iya, gini-gini aja nih narasinya nanti tuh. Maka didapat nilai waktu konsentrasi untuk debit rencana dengan menggunakan data yang sudah ada pada subbab nih, nggak usah lagi lah. Lagi sama ini. Ini tabel aja ya, ini benar tabel. Ini kan hasilnya di sini nggak apa-apa kan? Ya nggak apa. Tapi diperbesar ya, kecil banget itu. Nggak bisa diperbesar ya? Bisa. Ini saya pakai gambar. Nah. Atau bikin satu-satu aja. Nggak bisa ya, sama aja ya. Jangan ditarik kiri kanan. Tarik dari samping itu aja. Oke, udah begini. Kalau kiri kanan tidak simetris dia. Kenapa? Ini jadi satu perkara ulang kan, Pak? Satu aja yang kamu gunain aja. Oh, yang 10 tahun aja? Iya. Ini kan masih ada yang revisi tadi. Iya. Ini sama nih. Ini kan aja, Pak, yang dipakai kan ini. Iya. Berarti narasi semuanya itu dimasukin bab 4, keterangannya juga bab 4 lagi di bab 3. Bawa lagi terus ya, oke, terus. Kinya satu aja, kinya jangan banyak-banyak. Tapi berarti ini perhitungannya satu aja 10 tahun, Pak. Oh, Pak. Iya, itu nggak apa-apa. 10 tahun aja. Nah, 10 tahun aja. Jadi nanti saya simpulin begini, Pak. Kalau untuk perhitungan debitnya satu aja. Tapi kalau kamu mau nampilin yang hasil hitungan frekuensinya, XT-nya untuk kalau ulang berapa itu nggak apa-apa sampai 50 tahun. Tapi kalau untuk debitnya satu aja. Yang 10 tahun aja. Iya. Oh, baik. Terus bawa. Udah bab 5. Udah. Ini nanti bisa di Ini nanti aja kalau udah selesai itu baru Nah, ada lagi? Sebentar, Pak. Udah itu dulu, Pak, mungkin, Pak, dari kelompok saya. Oke. Oh iya, tadi itu ada yang luas area tata guna lahan itu ditampilin tabelnya ya, zona 1, zona 2-nya kamu mana, area 1-nya kamu, iya. Oh, yang kamu kan ini ada 2 nih di debit rencana itu kan di I-nya dari yang ini.
Nah, ini kan kamu ada 2 nih sebelah kiri. Nih di luas pengaliran ini kamu kan ada 2 tuh, saluran 1 sama saluran 2. Iya, Pak. Nah, itu nanti di anunya ditunjukin petanya, saluran 1 tuh yang mana, saluran 2 tuh yang mana. Di bab 4-nya, Pak. Iya, di bab 4 nanti. Oh, buat nunjukin. Ya, area tata guna lahan kamu. Oh iya. Petanya kan dimunculin juga di bab 4 itu, ketika kamu ngitung koefisien limpasan area, dibedain mana yang taman, mana yang pemukiman. Di koefisien limpasan tuh ditampilin mana yang taman, mana yang mana yang zona 1, mana yang zona 2. Oke, sih, Pak. Maaf Pak, bukannya pakai yang peta yang tadi yang 2 itu? Iya, peta yang 2 itu kan untuk kamu ya, peta 2 itu kan di lokasi kamu itu. Nah, di pembahasan nanti kan kamu di peta itu kan belum jelasin tuh zona 1-nya yang mana, zona 2-nya yang mana. Mungkin nanti di keterangan ya Pak. Di bab 4 itu kamu narasikan. Gambarnya diambil juga yang dari bab 1 yang tadi. Iya, gambarnya ngambil yang tadi aja, cuman ditambahin aja notasinya gitu. Nah, kayak mana cara kalian notasinya lah. Nanti saya lihat dulu. Ntar saya anuin lagi. Udah, Pak. Udah, ada lagi? Udah? Oke. Yang lain?